Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadila, NPM 2478262. Dan pada video kali ini saya akan mengerjakan lab Red Hat pada chapter 5 dengan judul Configuring Virtual Machine System Disk. Jadi pada lab kali ini kita akan mengonfigurasi sistem disk atau penyimpanannya atau storage-nya di virtual machine. Dan tujuannya itu agar kita bisa dapat membuat dan juga mengkonfigurasi struktur storage tadi untuk keperluan beberapa aplikasi gitu. Langsung saja kita ke lingkungan labnya. Jadi kita akan ke workstation ya. Oke. Setelah itu mungkin kita bagi dua saja agar lebih mudah. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi kita harus membuat instance dengan ephemeral disk, kemudian membuat data volume dan attach it to an instance, membuat snapshot, kemudian transfer volume and confirm that kita akan transfer volumenya dan konfigurasi bahwa transfernya sudah successful. Jadi sebelum memulai labnya kita perlu menyiapkan resource terlebih dahulu dengan perintah lab vmdisk review start. Oke. Kemudian kita tunggu nih. Kita tunggu sampai resource-nya nih udah siap semua ya. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan akan disiapkan oleh sistem, kemudian akan kita gunakan pada lab kali ini. Oke, jadi lumayan banyak ya bahan-bahan yang disiapkan, ini sangat-sangat banyak ini. Kita akan tunggu. Oke, production router 1. Tidak agak lama ya. Oh, ini lumayan banyak nih yang perlu di-generate resource yang perlu disiapkan ya pada lab kali ini. Jadi prakteknya emang agak kompleks ya ini ya. Oke, udah selesai nih, udah sukses semua, bahan-bahannya sudah siap semua, barulah kita ke instruction. Jadi di instructionnya kita ada dua bagian, yaitu yang pertama CLI dan juga kedua dashboard. Kita akan yang ke CLI dulu. This the operator user. Jadi kita akan login sebagai operator di project production namanya, lalu membuat flavor baru dengan nama adalah review ephemeral with the following attributes. Berarti review ephemeral itu punya 2 GB RAM, kemudian 10 GB disk, dan ephemeralnya sekitar 5 GB ya. vCPU-nya ada 2 dan statusnya ini public. Oke, di sini kita akan login sebagai operator terlebih dahulu agar kita dapat menjalankan perintah untuk membuat si flavornya. Oke, kemudian kita akan membuat flavor create flavornya. Sini kita akan Oke, jadi perintah ini untuk membuat si flavor create-nya dengan RAM 2048 MB sekitar 2 GB. Kemudian disknya 10, ephemeralnya 5 dan vCPU 2. Kemudian public review ephemeral minf.json. Oke, sini udah terbuat ya. Jadi dengan minf.json kita bisa melihat file JSON yang isinya itu informasi dari si flavor create-nya, si flavor yang tadi kita buat ya, si review ephemeral ini. Jadi
di informasi JSON-nya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diharuskan dari instruction-nya, yaitu RAM-nya, lalu vCPU-nya, kemudian disk-nya, dan lain-lain. Oke, baru kita lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat instance dengan nama production server 5 using the following attribute. Jadi kita akan membuat instance dengan atribut flavornya review ephemeral yang sudah kita buat tadi, image-nya rel 8, kemudian network production network 1, key name yang example keeper. Jadi sebelum kita membuat production server, kita perlu login atau kita perlu memakai si developer 1 ya, kan karena production instance ya atau VM ini hanya bisa dilakukan di developer. Oke, setelah masuk, maka kita akan menjalankan perintah untuk membuat servernya dengan ketentuan seperti yang terdapat di instruction. Oke, kemudian send. Lalu kita akan tunggu si workstation-nya ini akan membuat sebuah VM baru ya dengan image-nya yang relevan tadi, flavornya sesuai dengan review ephemeral, key name example keeper. Kemudian dia akan menampilkan, setelah dibuat dia akan menampilkan informasinya dalam bentuk JSON ya, informasi dari production server 5 dengan bentuk JSON. Jadi kita bisa tahu nih informasi apa aja yang udah apakah udah sesuai dengan ketentuan instructionnya gitu. Jadi lumayan lama emang untuk membuat sebuah instance, jadi kita tunggu aja. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini berikut informasinya. Jadi seperti VM state-nya aktif, lalu kalian bisa lihat launch add-nya tanggal berapa, dan akses IPv4-nya masih kosong karena belum kita berikan konfigurasi. Tapi flavornya udah sesuai nih dengan review ephemeral. Create-nya itu tanggal berapa, dengan ID-nya itu sekian, kemudian image-nya rel 8. Lalu statusnya juga sudah aktif. Jadi kita bisa lanjut ke perintah berikutnya. Kemudian kita find available floating IP address. Jadi di sini kita akan menemukan informasi untuk bagian IP address-nya ya. Oke. Jadi di dalam floating IP list ini isinya itu ada kayak ID, floating IP address-nya 172.25.251.3, fixed IP address-nya itu 0, portnya 0, kemudian floating network-nya itu sekian, dengan project-nya itu mempunyai ID seperti itu ya. Nah, address available floating IP address to the production server 5 instance. Jadi kita akan memasukkan IP floating IP address ke dalam production server 5. Jadi kita perlu sesuaikan terlebih dahulu dengan 173. Oke, kita akan sesuaikan dengan floating IP address yang kita temukan gitu. 73. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini jangan lupa dihapus. Bentar. Oke, tunggu. Oke, sudah selesai prosesnya. Kemudian kita akan login SSH ke dalam IP yang tadi kita, atau IP floating IP address-nya.
173 ya, kita ganti belakangnya menjadi 173. Oke, di sini sudah masuk ke dalam cloud user provision server 5 atau dari si IP addressnya yang tadi kita sudah masuk ke menu SSH nya. Kemudian kita akan memasukkan perintah sudo fdisk min l. Jadi di sini dalam sini itu kita bisa melihat ephemeral disknya, informasi tentang ephemeral disknya ya. Mana tadi? Di atas. Nah nih, jadi ini terdapat 10 GB dengan sektornya itu sekitar 2 juta ya, 20 juta. Oke, sektornya sekitar segitu dengan sektor size-nya itu sekitar 512 bytes. Di sini ada disk identifier juga ya, ID-nya kurang lebih. Kemudian untuk device-nya ini ada disk dev VDB dengan 5 GB dan sekitar 5 berapa nih? 536 juta. 5M bytes. Lalu di sini ada 512 bytes untuk satu sektornya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk informasi yang ada di sudo fdisk min l. Lalu kita akan verifikasi volume ephemeral yang sudah siap untuk di mounted by cloud init. Jadi logout dan complete. Jadi setelah kita melihat informasinya, kita akan logout. Oke, DVDB, DVDA. Jadi ini nih yang kita lihat tuh adalah DVDB 5G, 4K, 5G, 1%. Nah ini. Lalu setelah itu kita logout. Oke, setelah kita logout, kita balik ke developer satunya. Kemudian kita akan membuat data volume sebesar 1 GB dengan nama production volume 1 dan akan dimasukkan di production server 5 ya. Maka kita akan buat langsung aja. Oke. Kita akan tunggu dan ini sudah tercreate. Jadi di sini kurang lebih deskripsinya itu ada statusnya creating ya terbuat, dan juga di sini ada waktu untuk membuatnya dengan nama production volume 1. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menunggu status dari production volume untuk statusnya itu menjadi available. Jadi kita akan melihat ya dengan perintah openstack volume list min chain name min chain status. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu apakah statusnya sudah available. Oke, production volume 1 statusnya sudah available. Selanjutnya kita akan menggunakan OpenStack Server Add ya. Komen ini untuk digunakan untuk meng-attach atau memasukkan volume ke dalam production server 5-nya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian kita bisa lihat di OpenStack volume show. Kita bisa melihat perintah-perintahnya dan status-statusnya.
Oke, tunggu. Nah, ini merupakan di sini kita bisa melihat status dari production volume 1 yang sudah kita masukkan ke dalam production server 5 ya. Jadi kita bisa lihat tuh di bagian statusnya in use ya, sudah sesuai yaitu in use. Kemudian kita akan membuat snapshot kali ini. Kita akan membuat snapshot menggunakan developer 1 ya Mas Yan. Jadi di snapshot ini kita akan menamainya sebagai production snapshot 1. Sebelum itu kita harus check server remove comment detect production volume 1 from, berarti kita harus remove dulu si production volume 1 dari production server 1. Oke, kita akan hapus dulu. Kita akan keluarkan dulu si production server production volume 1 dari production server 1. Kita akan pindahkan gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan, setelah kita hapus tadi production volume 1, kita akan membuat volumenya kembali. Kita akan membuat snapshot dengan nama production volume 1. Jadi kan tadinya production volume 1 itu masih ada di production server 1. Kemudian kita hapus dan kita buat kembali, dan kita akan menamainya production snapshot 1. Jadi di dalam production volume 1 ada production snapshot 1. Oke, jadi sini kita bisa lihat nih, create add-nya ada, description none, sudah sesuai, name production snapshot, propernya nggak ada, size-nya 1, statusnya creating dengan update add-nya none. Dan ini kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu as developer 1 use the dashboard to transfer. Berarti kita akan pindah ke Firefox. Oke, di dalam Firefox ini kita akan masukkan link dashboard example overcloud example.com nya untuk login ke Red Hat ya. Oke, setelah itu kita disuruh login ini udah login ya, developer 1. Oke, udah developer 1 sama. Jadi kita tinggal upper left of the window, klik the project, udah, and ensure that the production project is selected. Project is selected. Production project tuh ini kayaknya ya. Tuh ini. Oke, ini aja, kita akan switch ke production ya. Oke, setelah itu navigate project volume snapshot volumes. Kemudian di volumes ini locate klik action menu and create transfer. Jadi ini locate berarti checklist dulu, lalu klik the action menu and select transfer. Select transfer tuh sebentar. Project volume locate product volume 1. Oke. Klik the action menu. Action menu tuh yang mana sih? Nih kah? Nah, bukan ini kayaknya, bukan ini. Klik the action menu and create transfer. Create transfer berarti ini edit volume. Create transfer tadi? Oh, ini nih. Nah, sorry.
Lalu create volume transfer window, enter production transfer 1, enter production transfer 1. Ini ya udah ya, production transfer 1, production strip transfer 1. Oke, klik create volume transfer. Udah sukses nih. Then klik download transfer credential. Oke, download. Kemudian and then klik save file. Oke, save file. In the volume transfer window, klik oke, klik dulu close. Kemudian di terminal kita balik ke terminal. Oke, di terminal kita perlu menjalankan perintah ls min l downloads. Oke, di sini terlihat bahwa ada 2 ya. Ini ada dua file downloads. Dan kita akan masuk cat, kita lihat cat slash go and watch go caps lock lagi. Slash go and watch, D-nya gede. Slash B. Slash B nya ini kita, ini kan ID nya ya, kan ID nya nih, jadi kita langsung ganti aja ini. Copy, kemudian paste. Oke, ini ya. Dan ini sudah muncul untuk transfer name production transfer 1 dengan transfer ID-nya B1C1 ya, sekian itulah. Authorization key-nya 72E ya, jadi sedikit berbeda, emang sesuai dengan project masing-masing ya. Jadi lalu kita akan balik ke dashboard. Ini. Lalu klik project upper left of the window, berarti ini ya, identity, kemudian select research project tuh yang ini, set aktif researchnya. Oke, sudah aktif. Kemudian project volume, volumes, kemudian klik accept transfer ya, klik transfer ya. Transfer ID nya itu pakai transfer ID sama authorization key nya. Oke, kan transfer ID nya udah kita sama tuh, tinggal paste ini transfernya. Kemudian untuk authorization key nya kita balik dulu, lalu ini kita salin. Copy. Oke, balik lagi, kemudian kita paste. Oke. Accept. Apa yang terjadi? Enable to accept volume transfer. Berarti kita salah pakai ini nggak sih? Salah pakai file. Seharusnya yang kita pakai tuh tadi. Nah, seharusnya yang kita pakai, kita hapus dulu. Seharusnya yang kita pakai tuh ID yang ini, yang atas nih. Kayaknya sih ya salah pakai ID. Ini bukan latihan sebelumnya kan. Kita taruh sini, kita paste. Oke, ini yang baru nih.
maka kita akan enggak juga, soalnya kan tadi kita transfer ID-nya masih ada txt-nya. Tapi coba aja kita pakai yang atas nih. Kali aja tadi emang salah ada titik txt-nya ya, makanya unable to accept. Masuk akal sih tadi, soalnya saya kopinya terakhir di txt, saya nggak ngeliat kalau ini nggak ada txt-nya. Maka authorization-nya kita lakukan yang baru nih. Copy, paste, baru accept. Oke. Nah, alhamdulillah sudah terbuat nih. Successfully accepted volume transfer, maka akan muncul transfer yang tadi sudah kita lakukan, transfer transfer production volume ya. Oke. Setelah itu baru kita evaluasi. Lalu kita akan tab. Oke. Kita akan langsung pas yang mungkin pas semua ya, jadi mungkin cukup sekian ini kali ini. Oke, overall lab grade-nya sudah pas semua, mungkin cukup sekian untuk lab kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.